nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut ahli sejarah Paul dan Fritz Sarasin, penduduk asli Indonesia memiliki ciri yaitu berkulit gelap dan bertubuh kecil. Penduduk asli ini banyak tinggal di pedalaman. Lalu kemudian penduduk asli ini dinamakan dengan suku bangsa Veda. Lalu kemudian bangsa Veda ini menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores sampai ke Kepulauan Melanesia. Suku Kubu, Lubu, Talang Mamak yang berada di Sumatera dan suku Toala di Sulawesi diyakini merupakan suku tertua di Indonesia dan memiliki hubungan erat dengan bangsa Veda. Selanjutnya terdapat bangsa Melanosoid yang berasal dari Teluk Tonkin. Kedatangan suku Melanosoid ini juga menandai dimulainya zaman Mesolitikum di Indonesia. Suku bangsa Melanosoid ini selanjutnya berpindah ke timur hingga ke Australia. Hingga perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara ras Melanosoid dengan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu yang saat ini merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu merupakan ras lainnya yang menghuni kepulauan Indonesia dengan ciri-ciri fisik seperti rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Dua ras tersebut datang ke Indonesia melalui dua gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama ialah Proto-Melayu atau disebut dengan Melayu Tua. Datang sekitar pada tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Suku Proto-Melayu ini masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat dan juga jalur timur. Jalur barat yaitu berawal dari Yunan, lalu masuk ke Indochina, kemudian ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau Indonesia. Sedangkan jalur timur meliputi Kepulauan Ryukyu Jepang, lalu melewati Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Suku di Indonesia yang termasuk dalam Proto-Melayu yaitu suku Mentawai, Dayak, Batak, Nias, dan suku Toraja. Gelombang kedatangan selanjutnya ialah Deutero-Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara yang diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Deutero-Melayu ini juga mendesak suku bangsa Proto-Melayu untuk bergeser ke pedalaman. Kebudayaan bangsa Deutero-Melayu lebih maju dibandingkan dengan suku bangsa Proto-Melayu. Alat-alat yang dihasilkan mayoritas terbuat dari perunggu yang lalu kemudian berkembang menjadi terbuat dari besi. Karena kebudayaan yang dibawa oleh suku Deutero-Melayu ini lebih maju, suku ini berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan yang lainnya.